Halo teman-teman, jumpa lagi dengan podcast IWPI ya. Tapi sekarang kita nggak usah kenalin lagi teman-teman ya. Ada Pak Rinto, bosnya IWPI, ada Pak Rey, ahli hukum pajak. Masih semangat nih Pak Rinto? Selalu semangat Mas Awan. Biasa. Pak Rey masih semangat Pak? Selalu semangat. Wah. Harus ngimbangin Pak Rinto. Biasa ya teman-teman. Mereka ini susah-susah, capek-capek kita kumpulkan teman-teman ya untuk bisa bertemu dan menyapa teman-teman semua ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai ada isu nih ya, ada isu dunia tipu-tipu ya. Dunia tipu-tipu di lingkungan perpajakan di mana ada oknum-oknum pajak yang memberikan SPHP yang fantastis, Pak. Nilainya dikasih fantastis yang asal-asalan, tidak pakai dasar perhitungan supaya WP-nya kaget. Kemudian ketika WP-nya kaget dan syok, WP kan punya dua pilihan, mau melawan ke pengadilan dengan potensi kerugian 30 plus 30, 60%, plus bayar kuasa hukum, atau kita damai sekarang. Nah, diduga damainya itu bisa kira-kira 30% dari nilai potensi SPHP lah. 30% tinggal bagi dua. 15% bayar pajak, 15% dapat ke oknum pajaknya. WP menjadi tidak perlu upaya hukum. Everybody happy. Nah, ini apakah terjadi Pak di dunia tipu-tipu ini Pak? Beneran nggak nih? Betul Mas Awan. Jadi kasus saya sendiri Mas Awan itu saat kami mengalami pemeriksaan pajak itu saat pemeriksaan awal itu Mas, sejak mulai dari SP2L itu sudah kami cium bau-bau ada yang aneh dalam pemeriksaan ini itu Mas Awan. Jadi dari awal ini tim pemeriksa pajak ini sudah agak marah-marah gitu Mas ke tim saya. Nah, eskalasi itu berlanjut saat kami mengirimkan tim yang lumayan mengerti terhadap dunia perpajakan Mas. Ya ini dari praktisi dari ini Mas, salah satu universitas di Kota Malang. Setelah kami datang dengan tim tersebut, itu barulah ini Mas, ada pergantian dari tim pemeriksa pajak Mas Awan. Nah, akhirnya dari pergantian tim ini, waktunya mereka udah habis Mas untuk memeriksa, itu Mas Awan. Nah, mereka perpanjang sendiri tanpa ada surat perpanjangan. Nah, saat mau menerbitkan SPHP, itu kita sudah dikirimi, namanya draft pra SPHP Mas. Itu angkanya sangat luar biasa Mas Awan. Nah, cuman kita tanya dasarnya dari mana, tidak ada rincian Mas Awan. Nah, setelah itu tiba-tiba kami dikirimkan SPHP walaupun sudah lewat jangka waktu pemeriksaan Mas Awan. Dan angka yang fantastis Mas Awan. Saat pemeriksaan pajak ini juga sebenarnya sudah dikasih kode-kode itu Mas Awan. Kalau mau cepat pemeriksaan pajaknya ke konsultan di kota saya itu Mas Awan. Nah, saat SPHP itu kami terima, nah, kami coba ini Mas menuruti sarannya dari tim pemeriksa pajak. Kami hubungilah pemeriksa pajak tersebut. Nah, dan di situ keluar angka yang 30% tadi Mas. Dari angka SPHP. Jadi angkanya pemeriksaan pajak kami adalah 6,5 miliar Mas, 6,4 atau 6,5 miliar. Nah, di konsultan pajak tersebut itu sudah langsung dikasih angka kalau ini bisa selesai di angka 2 miliar teman-teman, tanpa melihat data ini Mas. Tanpa melihat data apapun Mas Awan. Nah, terus kebetulan saat kami ini Mas ya menerima SPHP tadi itu hampir bersamaan dengan kasusnya Rafael Alun Mas Awan. Nah, di Rafael Alun tadi itu ada salah satu konsultan pajak yang diwawancara Mas, tapi wajahnya disamarkan. Nah, itulah di situ terungkap bahwa memang angka itu bisa dibuat angka tembak-tembakan aja Mas. Angka tembak-tembakan, lah biasanya nanti negosiasinya di angka 10 sampai 30% Mas Awan. Tinggal dibagi berapa buat si orangnya, berapa buat bayar pajak gitu. Betul, itu seperti itu Mas Awan. Jadi ini kan ceritanya dari Rafael Alun sama dengan pengalaman saya, ini kan kompleks Mas Awan. Oke, nah ini jadi beneran teman-teman ya, dunia tipu-tipu ini ya, bukan hanya Rafael Alun yang melakukan, ternyata wajib pajak Pak Rinto langsung mengalami langsung. Nah sekarang dari ahli hukum nih, bagaimana nih Pak, dunia ini, negara kita mau dibawa kemana nih Pak, kalau begini Pak? Iya, terima kasih Pak Awan, Pak Rinto. Kalau ditanya dari perspektif hukum, tentunya kalau ini yang terjadi, maka sudah ada dugaan ya, dugaan indikasi tindak pidana korupsi tentunya ya, karena ada perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan pemufakatan jahat dengan maksud dan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain.
Nah, tentunya harapan ke depannya dari Fiskus atau pemeriksa pajak itu ketika menerbitkan SPHP sebagai temuan itu tidak dilakukan dengan cara seperti menembak di atas pelana kuda, ya. Tapi tentu harus berdasarkan hukum pajak yang berlaku, ya. Penjelasan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang KUP mengatakan bahwa petugas pajak itu harus melakukan pemeriksaan pajak itu dengan data yang valid dan kompeten, ya. Kalau kemudian SPHP-nya itu tadi yang disampaikan Pak Awan, Pak Rinto tadi itu seperti tembak-tembakan atau tipu-tipuan, ya berarti kan datanya kan dianggap tidak valid, tidak kompeten, dan itu tidak boleh dilakukan, ya, karena melanggar rumusan norma pasal 29 ayat 2 dan penjelasannya Undang-Undang KUP. Nah, oleh karena itu seharusnya ini bukan dijadikan ajang untuk menakut-nakuti WP, ya, karena selama ini pemahaman masyarakat khususnya wajib pajak yang tanda petik terzolimi, ya Pak Rinto, SPHP ini kan dijadikan seperti bargaining, ya. Jadi kalau SPHP-nya dibuat besar, maka disitulah muncul bargaining kan. Tadi yang Pak Awan sebutkan, bagaimana kalau 30% kan gitu. 30% dikali SPHP, kemudian kalau sepakat nanti dibagi 2 lagi, ya kan. 15% buat negara, 15% buat pihak-pihak terkait. Nah, saya pikir itu tidak seharusnya dilakukan kalau diterapkan rumusan norma yang jelas di dalam penjelasan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang KUP. Dan yang penting berikutnya Pak Awan dan Pak Rinto adalah bagaimana dengan Fiskus yang menerapkan SPHP ini secara serampangan. Ini menjadi penting juga supaya diberikan penegasan kalau bisa oleh Menteri Keuangan, ya, atau setidak-tidaknya Direktur Jenderal Pajak, supaya Fiskus itu tidak membuat SPHP itu tanda petik secara serampangan, tapi lebih akurat berdasarkan data yang valid dan kompeten. Nah, sanksinya itu kalau bisa dibuatkan dengan jelas dalam PMK atau Perdirjen dan diketahui oleh publik. Kalau perlu publik bisa mengawasi. Betul nggak kalau ada Fiskus yang membuat SPHP secara serampangan, lalu dibuktikan di dalam pengadilan, baik gugatan maupun banding atau dalam keberatan ternyata keliru. Nah, pemeriksa pajak ini harus diberikan sanksi yang tegas. Paling tidak bukan hanya sanksi kepegawaian, tapi juga ada sanksi-sanksi lain, ya, yang bersifat administratif dan kalau mungkin sanksi hukum. Ya, jadi bukan kemudian sanksi yang hanya bersifat kepegawaian yang publik tidak bisa mengawasi. Betulkah kemudian Fiskusnya dihukum dengan misalnya penundaan kenaikan pangkat atau penundaan pembayaran haknya, kompensasinya. Nah, kalau perlu itu dibuat secara terbuka, ya kan, supaya publik bisa melakukan pengawasan. Karena kalau itu hanya sekedar diberikan sanksi kepegawaian tapi tidak bisa diawasi, ya tentu masyarakat bertanya apakah betul diberikan sanksi. Jangan-jangan itu cuma hanya sekedar aturan atau norma yang dibuat tapi nggak bisa diterapkan. Nah, jadi kalau bisa ketentuannya diatur dan pelaksanaannya diawasi, ya, sehingga wajib pajak itu merasa tidak akan bertemu dengan Fiskus yang seperti ini karena aturannya sudah jelas. Dan ketika nanti WP bertemu dengan Fiskus, WP juga bisa ngingetin, ya, Bapak Ibu ada ketentuan ini loh. Jadi saya yakin ini SPHP-nya bukan tanda petik isinya Pak Awan tadi tembak-tembakan, gitu ya. Tapi memang ini sudah sesuai dengan data yang valid dan akurat, ya. Saya pikir itu Pak Awan dan Pak Rinto, ya, yang menjadi PR. Kalau boleh saya tambahkan seperti ini Pak Ari, yang pengalaman saya pribadi nih Pak Ari. Jadi kalau kita sudah kena angka yang tembak-tembakan tadi Pak Ari, itu kalau kita nggak ngerti upaya hukum apa yang bisa diperbuat oleh wajib pajak Pak Ari, itu sangat horor Pak Ari. Jadi kita harus bisa membuktikan sebaliknya saat keberatan Pak Ari. Kalau angka tembak-tembak tadi salah tuh Pak Ari. Nah itu yang menyebabkan lemah lagi wajib pajak Pak Ari. Seperti itu Mas Awan, pengalaman saya. Ya, mungkin tambahan Pak Rinto dan Pak Awan, justru itu yang tadi saya katakan harus ada sanksi yang lebih tegas selain daripada sanksi kepegawaian. Kenapa? Karena kalau Fiskus itu menerbitkan SPHP berdasarkan data yang valid dan kompeten, maka kemudian tidak ada mindset dari Fiskus yang kemudian nantinya memaksa wajib pajak untuk membuktikan sebaliknya. Bukan.
Karena justru fiskus itulah yang kemudian harus membuktikan karena mereka yang mengoreksi. Betul. Jangan dibalik gitu ya. Nah, kalau sanksinya tidak jelas, ya tidak tegas, tidak kemudian terperinci, apalagi bisa diawasi secara publik, ya mereka bisa membolak-balik itu. Ya. Makanya harus ada kejelasan mengenai sanksi. Betul. Ya, bukan wajib pajak yang harus membuktikan, karena wajib pajaklah yang diperiksa. Iya. Ya kan? Jadi pemeriksa pajak yang tentunya harus mendalilkan. Contohnya Pak, misalnya omsetnya sekian, ya. Nah, fiskus itu harus membuktikan, ya kan, berdasarkan arus kas, arus dokumen, arus barang, omsetnya memang segitu. Ya, jangan kemudian ditembak, lalu kemudian WP yang membuktikan bukan segitu. Ya kalau begitu nggak usah ada pemeriksaan kalau gitu kan ya. Yang saya alami gini Pak Ari, katanya kalau fiskusnya membuktikan itu ada setelah SPHP kan ada tahapan namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan Pak Ari. Nah itu kan rata-rata wajib pajak juga nggak ngerti Mas. Pada kesempatan itu adalah penting untuk fiskus untuk membuktikan. Tapi karena ketidaktahuan wajib pajak, udah langsung keluar SKP dan saat di keberatan, berlakulah yang seperti itu Pak Ari. Yang wajib pajak harus membuktikan kalau angkanya dia itu, angkanya fiskus yang nembak tadi itu salah. Gitu loh. Ya, itu sebabnya Pak Rinto dan Pak Awan tadi saya katakan bahwa kenapa fiskus harus mempunyai data yang valid dan kompeten sebelum menerbitkan SPHP, oleh karena memang amanat dari undang-undang mengatakan bahwa untuk memulai pemeriksaan mereka harus minta data Pak. Nah, karena data itu sudah ada, maka SPHP-nya tidak boleh serampangan, kecuali datanya nggak ada. Kalau datanya sudah ada masih serampangan, ya nggak usah minta data, Pak. Ya kan, ya langsung aja terbit SPHP. Tapi kalau kemudian sudah ada data tapi masih serampangan, ya tentu yang dipertanyakan bukan lagi SPHP-nya, Pak. Tapi yang dipertanyakan adalah integritas dari si pemeriksanya. Kan begitu. Nah, menjadi penting adalah prosedur permintaan data. Ketika sudah dipenuhi kan, tapi masih serampangan, inilah yang menjadi pekerjaan rumah Pak Awan dan Pak Rinto ya. Kenapa masih serampangan? Berarti ada dugaan kan, ada indikasi. Nah kalau mereka ingin mengatakan biar WP yang membuktikan, lalu untuk apa minta data Pak? Untuk apa minta data? Ya kalau gitu nggak usah minta data, suruh saja wajib pajaknya memeriksa dirinya sendiri. Nanti fiskusnya tinggal mengoreksi. Jadi jangan dibalik proses pemeriksaannya. Ya ini yang pengalaman pribadi nih Pak. Jadi kalau Anda tidak bisa membuktikan angkanya fiskus salah, berarti Anda terima angka itu gitu Pak. Dan itu terucap Pak dari fiskus itu Pak. Saya pikir itu keliru, ya kan, justru SPT yang disampaikan oleh wajib pajak dibuktikan oleh fiskus salah. Dia yang harus membuktikan, oh SPT-nya keliru, kan begitu. Maka terbitlah SPHP. Jangan dibalik lagi. Karena petugasnya mereka bukan Bapak loh, bukan Pak Rinto sebagai wajib pajak gitu kan ya. SPT ini harus demi hukum dianggap benar kecuali ditentukan lain. Yang menentukan siapa Pak? Yang menentukan ya pemeriksa pajak. Maka dialah yang harus membuktikan. Bukan sebaliknya. Dan itu amanat dari undang-undang. Siap. Oke, siap. Terima kasih Pak Rey, terima kasih Pak Rinto. Jadi kalau saya lihat sih ada kekosongan hukum ya, di mana kalau misalnya pajak serampangan atau asal-asalan harusnya ada hukum buat mereka supaya nggak sembarangan. Oke, makasih Pak Rinto, makasih Pak Rey. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya Pak. Terima kasih. Sama-sama.